Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai semantik kata. Apa itu yang namanya semantik kata akan saya terangkan sesuai dengan outline materi kita hari ini, yaitu makna dan hubungan antar kata. Kemudian kita akan bicara juga mengenai wordnet dan thesaurus. Kemudian akan kita pelajari mengenai metode yang ada di thesaurus, dan selanjutnya adalah distribution similarity. Oke. Untuk yang pertama akan kita bahas mengenai makna dan hubungan kata. Makna dan hubungan kata itu sudah kita pelajari di pelajaran bahasa Indonesia, mulai dari homonim, polisemi, sinonim, antonim, hiponim, dan hipernim. Nah, saja kalian masih ingat ya, apa itu yang namanya homonim. Nah, homonim itu adalah kata yang memiliki bentuk atau bunyi sama tetapi memiliki makna yang betul-betul beda. Nah, di sini homonim terdiri dari homograf dan homofon, ya. Kalau homograf sendiri itu yang tulisannya sama persis, karena di sini dinamakan homograf, tetapi maknanya berbeda. Contohnya adalah di situ aku sudah tahu, kemudian aku makan tahu, ya. Jadi ketika tulisannya sama, tetapi ketika kita membacanya berbeda dan maknanya tentu saja pastinya berbeda. Kemudian homofon. Homofon itu adalah yang tulisannya berbeda tetapi membacanya atau membunyikannya kita sama persis. Misalnya di situ memakai celana jin, ya. Kemudian dibandingkan di situ dia homofon sama jin botol. Kemudian ada contoh lain, misalnya di situ menabung di bank dan sate Bang Saleh. Nah, sama-sama bacanya bank tetapi tulisannya berbeda. Slide sebelumnya, misalnya darah, ya, sama sel darah. Nah, di sini persaudaraan sama cairan itu kan beda jauh, ya. Nah, tapi kalau misalnya yang polisemi sistematik itu masih ada keterkaitan antar maknanya. Kemudian di sini misalnya dalam bahasa Indonesia biasanya kita kan langsung nyebut merek gitu ya. Kalau misalnya air ya kita bilang minum Aqua, padahal kan setiap air belum tentu mereknya Aqua gitu ya. Kemudian kalau misalnya merek Aqua itu sendiri, nah jadi istilahnya di sini untuk generalisasi kita biasanya menggunakan merek, padahal kalau bisa kita bilang itu kan maknanya berbeda. Nah, misalnya di sini naik Honda gitu ya. Nah, padahal Honda itu kan sebuah merek. Nggak ada yang pernah bilang misalnya naik Suzuki gitu. Nah, padahal mereknya belum tentu Honda dari yang namanya sepeda motor. Oke, itu yang namanya polisemi sistematik. Nah, selanjutnya itu adalah sinonim. Jadi di materi ini awalnya kita belajar bahasa Indonesia dulu ya. Kalau sinonim di sini dua kata atau lebih yang memiliki bentuk dan pelafalan berbeda. Jadi istilahnya boleh kita bilang tulisannya beda, ya, membacanya juga beda, tetapi dia punya makna yang sama. Nah, contohnya di situ ada diam sama dengan bergeming, prediksi atau perakiraan atau ramalan, namun, tetapi. Nah, di situ diam itu maksud saya di situ adalah tidak bergeming gitu ya, tidak bergerak sama sekali. Nah, syarat sinonim jika dua kata bisa saling bertukar pada semua situasi dan memiliki proporsional meaning yang sama. Jadi, kita boleh menamakan dia sinonim antara dua kata tersebut kalau misalnya ada satu kalimat ya yang punya kata yang ada sinonimnya, kita bisa gantikan dengan kata sinonimnya, itu tidak akan pernah merubah
makna dari kalimat tersebut. Nah, di situ baru dinamakan sinonim. Oke, namun jarang ada kata yang merupakan sinonim yang sempurna. Biasanya tetap berbeda saja penggunaannya. Nah, dua kata yang memiliki makna berkebalikan atau biasa kita sebut sebagai antonim. Misalnya terang, lawannya adalah gelap. Kemudian panjang, lawannya adalah pendek. Atas, lawannya adalah bawah. Oke, setelah sinonim, antonim, sekarang kita masuk ke hiponim sama hipernim. Ya, di sini hiponim sama hipernim dinamakan hiponim jika kata tersebut dirasa lebih spesifik atau khusus daripada menyatakan subkelas atau subjenis dari kata yang lain. Maksudnya apa? Di sini kalau bisa kita bilang hipernim itu adalah yang lebih umum, ya. Kalau hiponim itu dia jauh lebih spesifik. Jadi misalnya di sini mangga itu adalah hiponim dari kata buah. Oke. Kalau kita balik, buah itu adalah hipernim dari kata mangga. Kenapa di sini dinamakan hipernim untuk kata buah? Karena dia lebih general, ya, atau lebih umum. Kalau mau spesifik, kita bisa memakai nama-nama buahnya. Nah, keduanya memiliki hubungan is-a. Di sini bisa kita lihat kalau misalnya hiponim sama hipernim itu hubungannya adalah is-a. Jadi istilahnya kalau kita terjemahkan, mangga itu adalah buah, ya. Mangga itu adalah sebuah buah. Misalnya di situ kemudian mobil itu adalah hiponim, hipernimnya adalah kendaraan. Jadi mobil itu adalah kendaraan juga gitu, yang lebih spesifik. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke wordnet dan thesaurus. Nah, wordnet itu di sini basis data leksikal besar di sini dalam bahasa Inggris. Seperti yang saya pernah bilang ke kalian, kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu sudah lengkap sekali yang namanya struktur pemrosesan bahasa alaminya. Nah, salah satu aplikasi yang bisa kita pakai atau library yang bisa kita pakai yaitu WordNet di sini. Dia bisa mendefinisikan di sini contohnya, ya, apa itu yang namanya adjektif. Oke. Nah, misalnya di sini ada kata pencarian big gitu ya. Big itu dia merupakan jenis kata apa? Nah, di sini akan dijelaskan. Ya, kemudian penggunaannya seperti apa? Kemudian sinonimnya apa? Di WordNet itu bisa kita cari. Yang di sini dinamakan nomina, verba, adjektif, adverbia dikelompokkan ke dalam suatu set himpunan yang disebut kognitif sinonim atau sinset. Nah, biasanya kita sebutnya sebagai sinset, ya. Kemudian jadi kata-kata apa saja yang bersinonim dengan kata yang kita cari itu ada di sinset tersebut. Apakah hanya sinonim saja? Tentu saja tidak. Dia bisa misalnya penggunaan di suatu kata yang lain. Nah, kemudian di sini ada yang namanya online thesaurus sama aspek dari dictionary. Nah, ada yang namanya thesaurus, ada yang namanya dictionary. Kalau misalnya dictionary bisa kita terjemahkan dia kan sebagai kamus saja gitu kan ya, dia sebagai penerjemah saja. Tetapi kalau misalnya thesaurus itu jauh lebih lengkap di sini karena dia juga berisi yang namanya struktur kalimat gitu ya. Jadi contohnya seperti apa, kalimatnya, sinonimnya seperti apa, hiponimnya apa, hiponim apa, itu semuanya sudah terlihat di thesaurus. Oke. Nah, di sini thesaurus.com. Nah, ada yang namanya web thesaurus.com. Tentu saja di sini dalam bahasa Inggris ya. Yang
yang ada. Dia berupa buku referensi, daftar kata dengan sinonim dan antonimnya. Jadi kalau misalnya kita ingin mencari sinonim dari suatu kata tertentu dan antonim dari suatu kata tertentu, kita bisa memakai hasil pencarian dari web ini. Oke, penggunaan Wordnet dan Thesaurus ya, itu bisa digunakan buat apa saja. Bisa untuk information extraction, information retrieval, QA atau question answering, bioinformatik, dan mesin translation. Nah, bagaimana Wordnet itu menyimpan makna? Oke, ini contohnya. Jadi misalnya kalau Wordnet itu biasanya menjelaskan kalau misalnya kata yang kita cari dia sebagai noun. Nah, contohnya apa? Ya, pengertiannya apa? Ada di sini. Kalau misalnya kata yang kita cari sebagai adjektif, oke, dia bisa digunakan di mana, maknanya apa? Setiap kata itu dia akan diberi keterangan. Kata yang memiliki makna yang sama memiliki keterangan yang sama persis, ya. Kemudian sebuah kata bisa memiliki keterangan makna lebih dari satu, seperti yang kita lihat di sini contohnya bass, gitu ya. Oke, adalah bagian yang terendah dari sebuah musical range atau range musik ya. Nah, bass itu bisa berupa apa juga. Nah, ini semuanya diterjemahkan makna-makna yang berbeda dari satu kata. Oke, kemudian selanjutnya misalnya kita di sini cari large gitu ya. Oke. Kalau dia noun, dia berupa apa? A garment size for a large person. Nah, kalau misalnya dia berupa adjektif atau kata sifat, itu maknanya apa? Above average in size. Nah, oke, yang artinya dia katanya besar gitu ya, kalau dia berupa kata sifat. Tapi kalau misalnya large itu dalam sebuah kata benda, biasanya digunakan sebagai ukuran dari garment atau baju gitu ya. Nah, ini juga seperti itu. Jadi istilahnya kalau kita memakai Wordnet, untuk satu kata saja dia bisa punya puluhan makna. Itu dijelaskan. Oke. Nah, selain makna yang bisa kita cari di Wordnet, itu bisa kita lihat contoh juga dari hypernym sama hiponimnya. Nah, di sini hipernimnya itu misalnya di sini contohnya bass. Hiponimnya bisa apa saja. Nah, di sini bisa singer, bisa musician, performer, dan yang lain-lain. Nah, ini bisa kita lihat juga di Wordnet. Jadi dari satu kata tersebut apabila dia punya yang namanya hiponim atau dia merupakan kata hipernim yang punya banyak kata hiponim, dia juga bisa dijelaskan apa saja kata hiponimnya dan apa saja makna ya, apa saja makna dari kata hiponim tersebut. Nah, Wordnet bisa kalian dapatkan di web ini ya. Kalau misalnya di Python, kita bisa ngambil langsung di library-nya dari NLTK. Nah, di Java juga ada. Kalau misalnya di sini khusus untuk istilah medis itu bisa kita cari di medical subject heading atau ini adalah linknya. Bisa nanti kalian coba buka ya. Kemudian kalian coba search sebuah kata, hasilnya seperti apa. Saya harap kalian bisa menggunakan atau istilahnya mempelajari Wordnet untuk bisa digunakan dalam aplikasi kalian nanti. Nah, ini beberapa contoh penggunaan Wordnet ya pada NLTK. Jadi nanti kita import Wordnet ya, dan kita menggunakan NLTK korpusnya. Oke.
Di sini ada beberapa sintak ya yang bisa kalian coba untuk dibuat programnya di Python. Saya tidak menjelaskan secara detail di sini, silakan kalian coba sendiri. Tampilannya seperti apa? Nah, bisa kalian pelajari sendiri. Kemudian selanjutnya adalah word similarity. Nah, kita sekarang mencoba masuk ke similarity ya, atau istilahnya kesamaan. Dua buah kata dikatakan memiliki similarity atau kesamaan jika memiliki atribut penjelas yang sama. Nah, kalau di text mining atau di STKI, kalian kan sudah mencoba mencari similarity antar dokumen, ya kan? Nah, tapi kalau di sini kita tidak lagi mencari similarity antar dokumen, tapi dua buah kata. Jadi antar kata per kata. Semakin banyak kesamaannya, semakin besar similarity-nya. Contoh, tahu memiliki similarity dengan paham. Nah, kalau di sini tahu itu juga memiliki similarity dengan kedelai. Oke. Jadi di sini yang kita cari itu bukan lagi yang namanya similarity antar dokumen, tetapi similarity antar kata. Oke, kegunaan similarity bisa kita pakai di banyak sekali aplikasi dari pemrosesan bahasa alami. Ya, mulai dari IR, question answering, machine translation, nah, dan seterusnya. Oke, similar word ya, hampir sinonim, sama relate word itu ada bedanya. Kalau relate word itu kata yang berhubungan. Hubungan juga bisa berupa similarity. Oke, contohnya di sini mobil dan sepeda. Ya, mobil dan sepeda itu adalah hubungan similarity. Kenapa? Karena sama-sama bermakna dia kendaraan. Nah, ada juga yang namanya mobil dan bensin. Nah, ada hubungan nggak mobil sama bensin? Tentu saja ada gitu kan ya. Nah, mobil tidak akan pernah bisa jalan kalau tidak pakai bensin misalnya. Nah, hubungannya seperti itu. Tapi kita tidak bisa menyamakan dengan mobil dan sepeda. Oke. Ada nanti yang namanya word similarity, bisa memakai metode thesaurus, bisa juga distribution similarity. Oke, saya di sini mulai menerangkan ada perhitungannya. Yang pertama adalah path-based similarity, yaitu bagaimana kita mencari tingkat kesamaan dua buah kata diukur dengan melihat jarak keduanya di dalam hierarki thesaurus ya, atau hypernym tree. Kalau kalian nanti memakai WordNet, itu bisa menampilkan hypernym tree seperti ini. Jadi hypername-nya apa, hiponimnya apa, sehingga dia bisa membentuk tree seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kata misalnya saya punya kata nikel. Oke, kita cari similarity-nya dengan dim sama dengan standar. Kira-kira lebih sama dengan dim ataukah standar? Nah, ini makanya kita nanti cari berdasarkan path-nya atau jalur yang dilewatinya, memakai rumus ini. Ada yang namanya path length, atau istilahnya di sini bagaimana kita mengukur path dari antar satu kata dengan kata yang lain ya, untuk mencari similarity-nya. Nah, di sini path length C1 sama C2 sama dengan 1 plus jumlah its, jalur terpendek pada graf hierarki thesaurus antara node kata C1 dan C2. Di sini ada yang namanya similar path, itu baru 1 per path length. Nah, ini adalah rumus yang kita pakai. Kemudian word similarity antara C1 sama C2 itu adalah yang kita cari nilai paling besar. Di sini ya. Max similarity antara C1 sama C2. Oke.
Kita coba lihat perhitungannya. Di sini di mana C1 adalah maknawi 1, C2 maknawi 2, W12 kata 1 dan kata 2. Coba kita lihat di sini contohnya. Nah, berapakah nilai ya similar path antara nikel sama koin? Nah, coba sekarang kita lihat. Nikel sama koin. Oke, kita melewati berapa node di sini? 1, 2. Oke. Atau kalau misalnya kita memakai acuan dari yang tadi, yaitu kita menghitung 1 plus jarak terpendek atau pathnya. Nah, boleh kalian pilih salah satu ya. Nah, di sini kalau memilih pathnya, ini pathnya kan dari nikel ke koin, itu nilainya adalah 1. Karena tadi rumusnya path line itu adalah 1 plus path, maka 1 plus 1 sama dengan 2. Kalau kita ingin mencari similar pathnya adalah nilainya 1 per 2. Maka nilainya adalah setengah. Oke, saya harap kalian paham ya. Kemudian fund sama budget. Sama rumusnya 1 plus H-nya. Fund sama budget, ini kan pathnya dari fund ke budget cukup 1 gitu ya. Maka 1 plus 1 sama dengan 2. Nah, rumusnya similar path adalah 1 per path length, yaitu 1 per 2. Hasilnya adalah setengah. Kemudian dari nikel ke currency. Nikel ke currency. Nah, kita hitung di sini dari nikel ke currency ada berapa? 1, 2, 3. Nah, ada edge atau path yang harus dilalui adalah 3. Sesuai dengan rumusnya adalah 1 plus 3. Maka nilainya adalah 4 di sini. Kembali lagi ke rumus similar path adalah 1 per 4. Nilainya adalah setengah. Kemudian nikel sama money. Nikel sama money. Nah, coba kita lihat di sini pathnya yang harus kita lewati berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sesuai rumus ditambah 1. 5 plus 1 adalah 6. Untuk mencari similar pathnya adalah 1 per 6. Maka nilainya 0,17. Nah, untuk coinage sama Richter scale. Nah, coinage ini ya ke Richter scale. Oke, kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 plus 1 hasilnya adalah 6. 1 per 6 hasilnya 0,17. Nah, di sini adalah nilai similar path yang bisa kita cari dari dua buah kata ya, yang di sini pastinya punya keterkaitan atau relasi sehingga terbentuk tree-nya seperti ini. Nah, kemudian untuk information content similarity menurut Resnick 95 ya. Di sini probabilitas C atau PC didefinisikan sebagai peluang terpilihnya sebuah C di dalam korpus. C adalah kata dan semua turunannya dalam hypernym tree. Misal C adalah kata natural elevation ya, di sini maka hill sama ridge itu termasuk di dalamnya. Nah, kalau PC dihitung dengan menghitung frekuensi kemunculan kata dalam korpus. Jadi, istilahnya kalau kita punya korpus gitu ya. Kalau untuk pengukuran ini itu dilihat dari keseluruhan kata yang ada di korpus. Kemudian misalnya di sini dicari kemunculan kata hill juga akan menambah frekuensi kata natural elevation, geological information, dan entity. Jadi di sini contohnya word geoformation. Ini terdiri dari hill, ridge, grotto, coast, cave, shore, natural elevation. Paham ya? Jadi dari sebuah kata ya itu jadi gini,
paling gampang. Berapa jumlah kata geological formation yang ada di korpus? Nah, peluangnya itu bukan hanya kata geological formation saja, tetapi kita harus menghitung ya, berapakah frekuensinya kata-kata yang ada di bawahnya. Ini dari rumus yang di sini. Nah, maka di sini contoh peluang dari natural elevation itu adalah jumlah dari natural elevation itu sendiri, berapa frekuensi dari kata natural elevation itu di korpus, ditambahkan dengan kata-kata yang ada di bawahnya. Jadi berapakah jumlah kata hill, berapakah jumlah kata ridge per n. N itu apa? N itu jumlah semua kata di dalam korpus. Jadi kalau kita ingin menghitung berapa peluang kata natural elevation itu, bukan hanya peluang kata natural elevation saja sebetulnya yang kita hitung, tapi total dari semua kata yang ada di bawahnya natural elevation. Oke, di sini ada yang namanya information content. Ini ada rumusnya, ya, main log PC, most informative sum, ya di sini atau LCS, hypernym terdekat yang sama yang dimiliki oleh C1 dan C2. Nah, misalnya di sini berapa sih LCS-nya hill sama grotto? Kita coba lihat hill sama grotto. Nah, kita harus mencari ya sumber yang sama dari hill sama grotto. Maksudnya sumber yang sama itu apa? Dari satu kata apa? Nah, natural elevation ada hill tapi nggak ada grotto. Berarti kita harus mencari kata di atasnya. Nah, geological formation ada hill, ada grotto. Nah, baru kita bilang yang namanya hill, LCS dari hill sama grotto itu adalah geological information. Nah, untuk similarity ya, ini dimisalkan ya, ini dimisalkan sudah diketahui peluangnya. Nah, berapakah peluangnya entity? Tentu saja peluangnya entity bukan dihitung berdasarkan kemunculan kata entity saja, tapi dihitung berdasarkan kemunculan entity, inanimate object, ini natural elevation, hill, source. Nah, artinya apa? Semua kata yang ada di bawahnya ini itu dihitung sebagai frekuensi dari entity juga. Jadi nanti ditambahkan, kemudian dibagi dengan jumlah keseluruhan kata. Nah, di sini dimisalkan setelah dihitung itu ketemu nilai peluang dari masing-masing kata itu seperti ini. Oke. Nah, kalau kita ingin mencari similarity, misalnya di sini dari hill sama coast. Hill sama coast. Oke. Sekali lagi, apakah kita memakai nilai peluang dari natural elevation? Tentu saja tidak, karena di sini hanya ada hill, tidak ada coast. Nah, kita harus naik lagi ke atas. Di sini ada yang namanya geological formation, di bawahnya ada hill, ada juga coast. Maka peluang dari kata geological formation lah yang akan kita pakai. Nah, di sini menglog 0,00176 karena dari sini. Oke, saya harap kalian ngerti ya. Kemudian ada beberapa algoritma lain yang bisa kita pakai atau istilahnya rumus lain ya di sini untuk menghitung information content similarity. Jadi yang penting di sini itu adalah terbentuk tree-nya terlebih dahulu tentu saja. Nah, terbentuk tree itu dari mana? Bisa kita cari lewat WordNet di sana. Oke, kita bisa pakai rumus yang ini atau ini. Ini adalah penelitian yang berkembang ya setelah Resnick. Oke, ada lagi yang namanya distribution similarity. Nah, kenapa harus belajar mengenai distribution similarity? Karena Thesaurus itu juga punya yang namanya masalah di sini. Tidak
punya thesaurus untuk setiap bahasa. Paling gampang adalah bahasa Indonesia. Apakah sudah ada thesaurus yang lengkap untuk bahasa Indonesia? Ada mungkin, tapi tidak lengkap seperti thesaurus yang dipunya oleh bahasa Inggris. Nah, jika pun punya, mungkin tidak lengkap ya. Banyak kata yang tidak tersimpan, kemudian sebagian besar frase itu hilang, beberapa hubungan antar kata atau makna itu hilang. Nah, thesaurus sedikit menyimpan kata keterangan dan kata kerja atau tidak terstruktur dengan baik. Jadi kalau misalnya kita ingin mencari thesaurus dalam bahasa Indonesia, kalau kalian lihat di penelitian ada di situ. Ada, tapi tidak semua kata dalam bahasa Indonesia sudah di thesauruskan atau istilahnya ada di thesaurus tersebut. Kemudian selain thesaurus itu kita bisa memakai distribution similarity yang disebut juga sebagai vector space model of meaning. Nah, kalau vector space model itu sudah kalian pelajari ya, mulai dari text mining, STKI gitu ya. Nah, sekarang di sini muncul lagi tapi dengan konsep yang berbeda tentu saja karena kita tidak memakai dokumen di sini tapi kita memakai katanya. Tidak menggunakan thesaurus tetapi menggunakan korpus. Dihitung frekuensi kemunculan dan konteksnya dengan kata-kata lain. Jadi gini, kita tidak menggunakan thesaurus, kita tidak perlu mencari apa istilahnya keterkaitan antara satu kata dengan kata yang lain, tetapi kita butuh korpus di situ. Kenapa? Karena yang akan kita pakai itu adalah frekuensi kemunculan dari suatu kata. Ya, kita nggak butuh yang namanya tree-nya, tapi kita butuh distribusi dari kata tersebut. Nah, tahapannya itu adalah mulai dari menghitung vektor kata atau fitur kata dengan menggunakan term konteks matrix, kemudian menghitung cosine. Nah, ini semua sebetulnya sudah kalian pelajari di text mining sama STKI ya, tapi dalam konteksnya itu adalah dokumen yang kita hitung. Nah, kalau di sini itu adalah kata per kata saja. Oke, ini contohnya. Misalnya ada kata yang sama di sini. Oke. Nah, kira-kira kalau kalian menebak dari kata tersebut dia berupa apa gitu. Nah, drunk. Oke. Manusia bisa menebak bahwa saya juga nggak bisa bacanya sih ini. Tesguino misalnya ya, berarti minuman beralkohol seperti bir. Logika untuk algoritmanya, dua kata Tesguino dan bir dikatakan sama jika keduanya memiliki konteks kata yang sama. Konteks kata itu apa? Kata-kata yang muncul bersama dengan kedua kata itu. Artinya apa? Misalnya di sini drunk. Ya. Kalau misalnya ada kata bir ketemu juga dengan kata drunk, Tesguino juga muncul juga dengan kata drunk. Nah, itu bisa kita jadikan patokan bahwa dua kata tersebut dalam satu konteks gitu. Kita jadikan patokan apa sebetulnya? Coba kalian lihat di sini. Oh, di Julius Caesar sama Henry ini battle sama soldier itu dia munculnya banyak. Nah, boleh kita bilang dokumen ini sama dokumen 3 sama dokumen 4 itu mirip. Kenapa? Karena jumlah kata yang banyak di dua dokumen tersebut sama gitu loh. Meskipun di sini kalau kita lihat frekuensinya nggak sama, tapi sama-sama banyaknya dibandingkan dengan dokumen yang pertama atau kedua. Kalau di sini itu juga bisa kita jadikan patokan bahwa dokumen 1 sama dokumen 2 itu mirip. Kenapa? Karena full sama clown ini dua kata ini muncul banyak di dokumen 1 sama dokumen 2, tetapi dia muncul sedikit di dokumen yang lain. Nah, oke, jadi dokumen 1 mirip dengan dokumen 2, dokumen 3 mirip dengan dokumen 4. Nah, hanya saja di sini di term konteks menggunakan lingkup yang lebih kecil, bukan dokumen, tapi kita memakai paragraf atau window of 10 words. Itu window itu apa? Jadi kita memotong ya, memotong dari dokumen itu per 10 kata. Jadi kita istilahnya apa ya, window atau jendela. Kita potong kecil-kecil menjadi window-window. Suatu kata sekarang didefinisikan sebagai vektor yang berisi jumlah kata pada konteks.
Nah, kita ingin menghitung ya similarity antara apricot, pineapple, digital, sama information dari 20 kata dari brown corpus ini. Yang digital sama information itu bisa kalian lihat di bagian kolom ini, bahwa digital sama komputer muncul di konteks yang sama. Ini konteks yang sama itu bisa berupa satuannya berupa dokumen, bisa berupa satu paragraf, bisa juga berupa window 10 words tadi ya. Nah, itu berapa jumlah kemunculan di kata yang sama, maka bisa kita bilang digital, information, computer, data sama result itu ada similarity-nya atau istilahnya ada kedekatannya atau ada keterkaitan antara kata yang di sini dengan kata yang komputer, data sama result. Dua kata dianggap mirip maknanya apabila vektor konteksnya mirip. Ya, untuk term dokumen matriks digunakan TF-IDF ya, bukan jumlah kata yang mentahan. Nah, untuk term konteks matriks atau positive point wise mutual information atau PPMI, dia akan jauh lebih saya tampilkan semuanya agar lebih mudah terbaca. Nah, apa hubungan antara misalnya di sini dipersingkat datanya ya. Apricot sama information. Apricot 1 sama information di sini 1. Caranya seperti apa? Kita akan melihat kata apricot ya. Ini ya nilainya adalah 1 plus 0 plus 0 ya. Kemudian kan di sini adanya kata apricot sama information per panjang 1 kuadrat. Ini jadi kita normalisasi dulu ya. Kalau misalnya yang kemarin itu kan ke bawah dalam satu dokumen ya. Kalau di sini itu per kata yang sama, makanya kita ke samping. Oke. Jadi 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat dikalikan dengan, karena di sini adanya dengan kata information, maka 1 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ketemunya 1 per akar 38, 0,16. Digital sama information. Digital di sini nilainya adalah 0. Oke. Kemudian per 0 kuadrat, 1 kuadrat, 4 kuadrat, 1 kuadrat, 6, 1 kuadrat, sama ini kuadrat. Oke. Apricot sama digital. Oke, saya ulang kembali ya. Jadi di sini kalau apricot sama information, kita lihat ke samping di sini. Information kita lihat di samping di sini. Apricot sama information muncul dengan kata large itu sebanyak 1 kali yang paling maksimal, maka di sini nilainya adalah 1. Apricot sama information ya. Kalau di sini
hanya muncul, berarti kalau dengan data itu hanya kata informasi saja, maka nilainya adalah 0. Kemudian apricot sama information muncul dengan kata komputer, ini 0, ini 1. Kalau ada yang 0, maka kita harus ngeset nilainya adalah 0, karena sesuai dengan, berarti tidak ada di konteks tersebut. Oke. Kemudian kalau yang di bawah ini itu pernya ya, pernya itu sesuai dengan jumlah ya, jumlah akar dari penjumlahan kuadrat masing-masing frekuensi yang ada di sini. 1 kuadrat, 0 kuadrat, 0 kuadrat. Nah, ini 1 kuadrat plus 36 kuadrat plus 1. Nah, kalau misalnya di sini digital sama information, digital itu tidak bisa langsung memakai 0, 1, 2, itu nggak bisa, tapi karena ini ada hubungannya sama information, harus kita lihat di dua kata tersebut muncul untuk konteks large. Nah, di sini ada kata 0 di sini, berarti digital itu tidak ada di konteks large di sini, maka nilainya langsung otomatis 0. Nah, kalau dengan konteks data itu digital itu muncul 1 kali, information 6 kali, kita ambil nilai yang maksimal. Oke. Kemudian untuk digital sama information di konteks komputer, di sini muncul 2 kali, di sini muncul 1 kali, maka kita ambil nilai yang maksimal. Oke, pernya sama seperti tadi. Ya, akar kuadrat dari penjumlahan kuadrat masing-masing frekuensinya. Nah, rumus similarity yang lain ada banyak, cosine, Jaccard, dis, JS, itu ada banyak. Ya, sekian. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silakan kita diskusikan ya lewat online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.